Teknik Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Jadi pada video kali ini sebagai penugasan nilai ujian tengah semester mata kuliah Teori Kepribadian, saya akan sedikit menjelaskan mengenai film Three Idiot dan karakter dari beberapa pemain atau tokoh dalam film tersebut. Nah, langsung saja. Jadi film Three Idiots ini adalah film yang mengangkat kisah cerita sekelompok mahasiswa terkhusus 3 orang sahabat dengan kepribadian yang cukup unik. Nah, 3 orang sahabat ini berasal dari salah satu perguruan tinggi teknik ternama di India, yang dimana karena merupakan perguruan tinggi terbaik dan populer atau ternama, perguruan tinggi ini selalu menuntut mahasiswanya untuk menjadi yang terbaik. Dan paradigma yang dibangun di perguruan tinggi ini adalah untuk menjadi yang terbaik, maka kau harus bersaing, dan dimana kau harus mengalahkan pesaing-pesaing. Film ini juga mengangkat plot twist yang cukup mengejutkan bagi para penontonnya, yang dimana tentunya memberikan adegan-adegan komedi yang mengundang tawa. Namun tidak hanya itu, selain adegan komedi, film ini juga memberikan part-part adegan yang cukup emosional, yang dimana saya sendiri untuk beberapa part itu menangis, yang dimana adegan-adegan emosional ini meliputi kegagalan dan keberhasilan dari karakter-karakter atau tokoh yang ada dalam film tersebut. Adegan yang emosional yang paling saya ingat dalam film ini adalah ketika ada salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut yang kalau tidak salah namanya itu Joy Lobo, yang dimana si Joy Lobo ini memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup dengan tekanan-tekanan akademis yang dia rasakan di kampus tersebut, karena proyeknya itu tidak diterima oleh rektor atau pimpinan di perguruan tinggi tersebut. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Baik, langsung saja untuk karakter kepribadian tokoh yang ada dalam film tersebut. Dalam hal ini saya memilih 3 tokoh atau 3 pemeran, yakni tiga sahabat ini. Yang pertama adalah Farhan Qureshi, yang dimana si Farhan Qureshi ini adalah seorang tokoh yang memiliki sikap yang baik, setia kawan, dan bodoh. Sebenarnya bukan bodoh, namun karena si Farhan Qureshi ini menggeluti sesuatu yang bukan passionnya, bukan bidang yang dia minati, maka nilai-nilai ujiannya itu cenderung rendah. Jadi dia selalu menempati posisi terakhir dalam setiap ujian. Dikisahkan dalam film ini, si Farhan adalah orang yang memiliki passion di dunia fotografi, orang yang sangat berminat di dunia fotografi, atau dimana cita-cita si Farhan ini adalah seorang fotografer. Namun karena keinginan ayahnya yang ingin si Farhan menjadi seorang insinyur, maka si Farhan ini kuliahlah di kampus jurusan teknik, yang dimana nantinya harapan ayahnya dia bisa menjadi seorang insinyur. Namun karena ini bukan passion si Farhan, bukan minat si Farhan, pada akhirnya si Farhan juga berhenti mengakhiri kuliahnya dan memilih untuk menjadi seorang fotografer. Namun karakter yang paling saya ingat dari si Farhan ini adalah si Farhan adalah orang yang nekat. Dibuktikan ketika adegan si Farhan nekat untuk membatalkan penerbangannya. Kenapa? Karena dia menerima telepon dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa dia dapat bertemu sahabatnya Rancho. Jadi si Farhan ini nekat untuk membatalkan penerbangannya. Dia nekat untuk berpura-pura sakit, membohongi seluruh pesawat untuk bisa diturunkan, dan bertemu si sahabatnya
sahabatnya Rancho. Sir, please sit down. Captain, there's a medical emergency. A passenger has just fallen down on the aisle. Delhi Air India 101 returning to medical emergency. Lalu tokoh yang kedua yakni Rastogi Raju. Rastogi Raju ini adalah tokoh yang memiliki karakter baik, mudah baper, bodoh, dan memiliki pemikiran yang pendek. Sebenarnya tidak bodoh juga seperti si Farhan, namun bedanya dengan si Farhan tadi karena si Raju ini kenapa nilai ujiannya selalu rendah, karena dia diliputi oleh tekanan. Dia selalu merasa takut untuk gagal, takut untuk bersaing, dan takut segala-galanya, yang dimana ketakutan tersebut membuat segala potensi yang dimiliki si Raju ini enggan untuk keluar. Karena sebenarnya si Raju ini pintar, dibuktikan dengan dia bisa masuk atau bisa lolos masuk untuk ke perguruan tinggi ternama ini. Namun karena tekanannya itu, karena rasa takutnya itu yang membuat dia malah bergantung kepada jimat-jimat yang banyak. Dia selalu berdoa. Potensi yang ada dalam dirinya, potensi yang sebenarnya ada dalam pada dirinya itu enggan untuk keluar. Si Raju ini juga menurut saya adalah orang yang cukup rasional namun pendek akal. Dibuktikan ketika adegan rektornya menakut-nakuti si Raju yang mengatakan bahwa ketika si Raju terus-terusan bergaul atau berteman dengan si sahabatnya Rancho, dia akan bisa-bisa tidak lulus dalam ujiannya karena terpengaruh oleh perilaku buruk si Rancho. Jadi si Raju ini memilih untuk pindah kamar, memilih untuk menghindari si Rancho dengan harapan dia dapat fokus belajar. Namun nyatanya dia malah terganggu dengan cara belajar si Catur, dimana teman kamarnya yang baru. बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। SUFFER। चतुर को सब साइलेंसर बुलाते थे। माइंड को शार्प करने के लिए कोई बंगाली बाबा का चूरन खाता था, फिर साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga sebagai tokoh utama dalam cerita ini adalah si Rancho, yang dimana si Rancho ini adalah seorang tokoh yang sangat cerdas, setia kawan, penolong, dan memiliki cara pikir yang berbeda dari orang-orang lain yang bisa dibilang cukup aneh. Si Rancho ini juga sosok yang berani, yang dimana dibuktikan ketika adegan dia berani melawan seniornya. Dengan kejeniusannya dia membuat alat yang dimana ketika seniornya ini mengencingi alat tersebut, maka si seniornya ini akan tersetrum dengan air kencingnya sendiri. Jadi dia berani melawan keisengan yang sudah membudaya di kampus itu, keisengan seniornya yang sudah membudaya dengan kejeniusannya. Selain itu, si Rancho ini juga adalah orang yang sangat cinta akan ilmu pengetahuan, yang dimana dibuktikan pada adegan-adegan terakhir, dimana terbukti bahwa sebenarnya yang menjalani perkuliahan itu bukan si Rancho atau orang yang memerankan si Rancho, tapi anak majikan dari ayahnya, yang dimana si Rancho ini sebenarnya hanyalah seorang anak tukang kebun, tapi karena dia sangat cinta ilmu pengetahuan, jadi dia tidak peduli akan ijazah, yang penting dia bisa untuk melanjutkan pendidikannya. Dia akan terus belajar meskipun bukan dengan atas namanya sendiri. शुरुआत तुमने की है, अब खत्म तुम कर दे।
पूरे हिमाचल में लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। मेरे घूमते ही मेरी पीठ के पीछे अंगूठा छाप कहते हैं। मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा। इसे विद्या चाहिए और मुझे सिर्फ डिग्री। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इंजीनियर बनाइए इस लौंडे को। रणछोड़ दास चांचड़ के नाम की डिग्री वहां उस दीवार पर चाहिए मुझे। Mungkin terakhir dari saya, sebenarnya cerita ini sangatlah relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa yang dimana karena cerita ini juga berlatar belakang dunia perkuliahan atau dunia kampus, yang dimana terkadang kita juga merasa memiliki banyak tekanan karena tugas-tugas, dan ada beberapa dari kita yang menganggap teman kita itu adalah saingan kita. Namun sebenarnya di sini adalah poinnya, kita tidak apa-apa untuk berjuang untuk menjadi yang terbaik karena itulah tabiat manusia. Namun jangan sampai kita malah melupakan teman-teman seperjuangan kita, orang-orang yang sebenarnya teman kita malah kita jadikan saingan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.